Bapak yang bahas aja, kalian perhatikan supaya nanti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, ke pelajaran selanjutnya. Ya, pembahasan esai IPS. Nomor 1 soalnya jelaskan apa itu sumber daya. Bentar ya, Bapak ketik soalnya dulu. Nih. Jelaskan apa itu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Intinya kalau sumber daya alam kekal berarti sumber daya alamnya tidak dapat habis. Selalu ada. Mau dipakai terus-terusan, ada terus. Mau dipakai sebanyak-banyaknya, nggak akan habis. Itu namanya sumber daya alam kekal. Ya. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, berarti ya kalau sumber daya alam itu dipakai terus-terusan, habis dia. Habis dan tidak dapat diperbarui lagi, tidak dapat diadain lagi tuh sumber daya alamnya kalau udah habis. Makanya caranya gimana? Ya dihemat penggunaannya. Itu artinya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui berarti sumber daya alamnya bisa habis tapi bisa diadain lagi. Bisa digunakan lagi. Kalau yang tidak dapat diperbarui nggak bisa kita gunakan, nggak bisa kita gunakan lagi. Nah itu. Ya, jadi kalau sumber daya alam kekal, dapat singkat aja SDA ya. Sumber daya alam artinya SDA kekal, sumber daya alam yang tidak akan pernah habis karena selalu tersedia. SDA ya Bapak singkat ya, artinya sumber daya alam. Sedangkan sumber daya alam dapat diperbarui sumber daya alam yang dapat ditulis ya, sambil ditulis keberadaannya jika habis atau dapat digunakan kembali. Terus yang ketiga SDA tidak dapat diperbarui. Artinya SDA yang akan habis ya. Jadi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Apalagi kalau digunakannya nggak hemat, ya bisa habis. Makanya kenapa ada energi alternatif. Supaya kalau sumber daya alamnya habis, masih bisa ada penggantinya. Ya. Oke. Oke, ini dia. Nomor 1 sudah, nomor 2. Nomor 2 Bapak ketik soalnya dulu. Yang belum tulis dulu.
Sebutkan tanaman yang dapat menghasilkan bioetanol. Bioetanol. Tanaman yang dapat menghasilkan bioetanol. Ini kita pernah baca di buku. Ya, kita pernah baca di buku. Apa aja tuh tanaman yang dapat tanaman penghasil bioetanol yang dapat menghasilkan bioetanol. Ada yang udah jawab? Coba siapa yang udah jawab? Nomor 2, esai. Oke, Jenica coba Jenica. Apa yang udah kamu jawab? Ubi jalar, singkong, kentang, tebu, jagung, dan aren. Oke, singkong, kentang, tebu, terus apa lagi tadi? Aren ya. Oke ya. Ubi jalar, singkong, kentang, tebu, aren. Bisa lagi juga jagung juga bisa. Ya, jagung. Ya, kalau ada yang mau tanya ya. Tanya di chat dulu. Oh, saya beda, Pak. Ya apa? Ya. Banget, Kemarin. Ya. Ini tanaman yang menghasilkan bioetanol. Artinya tanaman-tanaman ini bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat energi alternatif. Oke. Dapat tulis soalnya lagi. Ini yang buat IPS ini, yang buat soal IPS ini Pak Edwin ya. Jadi Bapak juga lihat soalnya dari Pak Edwin. Apa manfaat batu bara? Banyak ini manfaat batu bara. Karena ini termasuk sumber daya alam yang utama di bumi kita. Ya. Oke, Vicky. Iya, Vicky. Nomor 3, Vicky. Ya, Pak. Nomor 3. Apa manfaat batu bara? Manfaat batu bara. 1. Untuk menjadi bahan bakar. 2. Batu bara adalah bahan penting untuk membuat karbon teraktivasi, serat karbon, dan metal silikon. 3. Hasil sampingan batu bara bisa menghasilkan beberapa bahan kimia. Ya. Itu dia. Betul, pas 3 udah lengkap. Ya. Yang pertama bisa digunakan untuk bahan bakar. Ya, Bapak lengkapin ini. Digunakan sebagai atau digunakan menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk apa? Untuk pembangkit listrik. Terus untuk pembuatan semen atau kertas, ya. Pembuatan semen ini juga menggunakan batu bara, ya. Kertas, pabrik kertas tuh, industri kimia itu menggunakan batu bara. Kimia, terus pembuatan besi dan baja. Nah, ini manfaat dari batu bara yang pertama. Yang kedua, bahan pembuatan karbon teraktivasi. Ya, karbon teraktivasi itu artinya alat yang memiliki bahan karbon. Alat yang memiliki bahan karbon. Bahan karbon itu apa, Pak? Bahan karbon itu kayak silikon tipis, kayak silikon.
apa silikon itu ya? Kayak kertas, tapi bukan kertas juga, kayak karet tipis. Ya. David apa Fit? Jawabannya Fit? Kalau aku jawabannya batu bara digunakan sebagai bahan bakar. Batu bara merupakan bahan bakar untuk pembangkit listrik, bahan bakar pembuatan, dan dibutuhkan untuk manusia. Sama aja. Kamu cuma jawab yang A itu jatuhnya. Ya, yang kamu jawab itu cuma yang poin A. B sama C-nya belum. Ya nggak apa-apa, tinggal ditambahin aja. Ya, tinggal ditambahin aja itu. Perlu, ini Bapak juga belum lengkapin ini. Kamu jawab itu cuma yang A, Fit. Tinggal kamu ini aja, tambahin. Oh, ini aja. Udah, biar nggak usah panjang-panjang. Oke ya, ini dia. Nomor 3 sudah. Nomor 4. Nomor 4. Bentar, lupa tulis soalnya dulu. Manfaat jahe. Sebutkan manfaat jahe bagi manusia. Manfaat jahe. Kan semenjak COVID ini kan heboh tuh ya. Untuk apa? Minum jahe merah. Untuk menambah imun. Jahe merah untuk menambah imun. Nah, manfaat jahe itu bagi manusia apa? Ya salah satunya menambah imun. Ya. Karena pemerintah juga menganjurkan. Oke, nomor 4. Coba Sherly Angelina jawab. Ya. Nomor 4. Sebutkan manfaat jahe bagi manusia, mengobati batuk, bahan untuk jamu atau obat herbal, dan minuman penghangat tubuh. Oke, coba Theo, apa tambahin? Saya jawabannya nomor 4, untuk membuat minuman penghangat tubuh, untuk mengobati batuk, sakit kepala, masuk angin, dan tenggorokan. Ya, sakit kepala, apa tadi? Masuk angin dan tenggorokan. Nah. Siapa lagi yang mau nambahin? Yuk, bisa tambahin. Dapat digunakan sebagai bumbu pada masakan. Bumbu, mantap. Dapat mana nih? Dapat juga digunakan sebagai bumbu pada masakan. Siapa lagi yang mau nambahin? Kita mau tambah-tambahin aja jawabannya. Lagi? Nggak ada? Mengobati, jahe itu juga bisa mengobati asma. Ya. Dapat mengobati asma. Terus rematik itu penyakit tulang. Kalau nggak salah, lupa Bapak. Keseleo dan anti mual itu supaya nggak mabok dalam perjalanan. Anti mual dalam perjalanan. Pak, saya mabuk Pak, materi matematikanya banyak. Pak, saya minum jahe ya, yang nggak bisa juga, nggak ngaruh. Ini mabuknya dalam perjalanan, bukan mabuk pelajaran.
Ya. Kalau mabok pelajaran nggak bisa diobatin sama jahe. Ya, nomor 5, Bapak bingung mau tulis di mana? Di nomor 1 ya. Nomor 1 Bapak hapus. Nomor 5. Oke, kelebihan energi alternatif. Sebutkan kelebihan energi alternatif. Oh, dibandingkan. Ngapain dibanding-bandingin nih? Dibandingkan energi bahan bakar minyak. Minyak. Yuk, energi alternatif kelebihannya dibandingkan energi bahan bakar minyak. Siapa yang mau jawab? Kalau nggak ada, ya Luisa, yuk. Apa? Mana? Luisa? Lebih ramah lingkungan, Pak. Ramah lingkungan. Energi alternatif, kelebihannya ramah. Pak, saya boleh tambahin nggak, Pak? Apa? Saya mau tambahin boleh nggak, Pak? Tambahin, ayo. Saya jawabannya energi alternatif lebih ramah lingkungan dibandingkan energi bahan bakar minyak. Sumber energi alternatif juga merupakan energi yang banyak ditemukan seperti matahari, air, dan ombak. Sedangkan sumber energi bahan bakar minyak hanya terdiri dari minyak bumi dan batu bara. Oke. Itu kamu jawabannya melenceng, Phil. Jawaban yang pasnya kamu sama kayak si Luisa. Ramah lingkungan dibandingkan energi bahan bakar minyak. Di situ tidak ditanyakan sumbernya. Ya. Kalau ada tambahan yang lain berarti tambahan dari kelebihan energi alternatif. Tambahannya, kelebihan yang lainnya apa? Nah itu tambahannya. Bukan ke sumber. Ya, bukan ke sumber. Artinya kalau mau tambahin dari jawabannya si Luisa tadi yang ramah lingkungan. Ini ramah lingkungan pasti dibandingkan dengan energi yang berbahan bakar minyak. Ya. Nah jawaban kamu sama tadi, sama kayak si Luisa. Ya. Ada lagi yang lain selain Jenice sama Sherlyn Angelina nih? Ada lagi nggak? Luisa lagi. Apa Luisa? Kurang kamu jawabannya. Mampu menggantikan batu bara, Pak. Mampu menggantikan batu bara, ya berarti jadi energi pengganti ya. Ya oke lah. Cuma batu bara ya sebenarnya ya. Mampu menggantikan energi yang lain ya. Bukan cuma batu bara doang. Vicky lagi, Sherlyn Angelina lagi, Jenica lagi, Theo lagi. Tar ya. Kalau nggak ada lagi baru kalian. Ya, ada lagi yang mau tambahin? Saya, Pak. Siapa tuh? Sherlyn Angelina. Bentar Sherlyn. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Ya udah. Ya. Satu-satu. Sherlyn Angelina apa? Nomor A, alternatif lebih bersih dan tidak polusi. Energi alternatif tidak akan pernah habis. Yang terakhir.
Tidak akan pernah habis, apa? Kabur. habis, habis, Pak. Diketik, coba diketik. Bapak nggak jelas dengar suara kamu. Energi alternatif. Oh, habis. Oke. Tidak akan pernah habis. Murah. Apa? Nomor C, energi alternatif lebih murah. Lebih murah ya. Lebih murah penggunaannya ya. Tapi alat-alatnya mahal. Ya. Bahan-bahannya, tapi alat-alatnya mahal. Oke, ini Serena Angelina. Ya udah tadi. Jenica, ada yang lain nggak selain yang di layar? Punya saya begini, Pak. Ramah lingkungan, mudah didapat, melimpah dan terbarukan, sedangkan energi fosil hanya terdiri dari minyak bumi dan batu bara. Ya, sip. Ya. Itu tambahan dari kamu, mudah didapat, melimpah dan terbarukan. Ya, oke, sip. Sedangkan energi terus. Sedangkan energi berbahan bakar minyak ini hanya dari fosil. Ya, fosil itu artinya hewan dan tumbuhan yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Ya, hanya dari fosil dan dapat habis. Ya, ini nomor 5. Jadi ini kelebihannya. Ya, udah ditulis. Kita lanjut kalau sudah. Udah ya. Ini Bapak stop dulu.